Seorang pria sedang mengolah tanah ketika ia menemukan sesuatu yang mengerikan. Sebuah peti mati muncul terkubur di ladangnya. Ini adalah rumah mewah yang baru saja ia beli. Dengan enggan ia memutuskan untuk membukanya. Ia terkejut menemukan sesosok mayat dan sejumlah besar uang tunai di dalamnya. Karena merasa penglihatannya kabur, ia membuka tutup peti itu lagi untuk memastikan memang ada sesosok mayat dan uang tunai di dalamnya. Dengan gemetar ia mengangkat tutup peti dan mengeluarkan segepok uang tunai. Setelah memastikan itu asli, ia segera mengantonginya dan menutupi tanah itu kembali. Karena curiga, ia memeriksa kembali uang-uang itu dan ternyata memang dolar asli. Pria itu tak bisa lagi menahan senyum membayangkan dirinya berada di ambang puncak kehidupan. Keesokan paginya, ia menyekop tanah mengumpulkan setiap dolar terakhir. Kemudian ia menghitung uangnya, jumlahnya lebih dari 3 juta dolar. Pria itu diliputi perasaan campur aduk. Karena gembira telah menjadi jutawan, ia menyimpan semua uang tunai di lemari, menabung sebagian kecil untuk biaya hidup. Namun yang mengejutkannya, mimpi buruk itu benar-benar menguasainya sejak saat itu. Malam itu, ia masih tertidur lelap ketika sebuah suara tiba-tiba membangunkannya. Ia segera meraih tongkat bisbol di dekatnya, curiga bahwa kabar tentang uang itu telah bocor. Pria itu turun untuk menyelidiki, tapi setelah pemeriksaan menyeluruh, tidak ada tanda-tanda pencuri itu. Ia merasa dirinya terlalu sensitif dan segera menuangkan secangkir teh untuk menenangkan diri. Tanpa diduga, terdengar suara lain di luar dan pria itu segera berlari keluar. Tiba-tiba seekor kucing mengeong mengejutkannya hingga ia menjatuhkan cangkir tehnya. Ia kembali ke rumah dan mematikan lampu. Hal ini membuat pria itu sangat ketakutan. Sebagai seorang ateis, ia segera berlari keluar. Ia tidak percaya mayat bisa memalsukan kematiannya sendiri. Untuk memastikan kecurigaannya, ia membuka peti mati itu lagi. Mayatnya masih tergeletak di dalamnya. Ia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Keesokan harinya, pria itu terbangun dan mendapati tangan dan kakinya berlumuran lumpur. Ia tertegun, ia tidak menyadari apapun pada malam sebelumnya. Tanpa banyak berpikir, ia langsung pergi bekerja. Namun setelah semalaman menderita, ia benar-benar linglung saat bekerja. Namun sekembalinya dari kantor, ia melihat sesuatu yang aneh. Beberapa jejak kaki entah kenapa muncul di lantai. Ia melepas sepatunya dan mencocokkannya, menyadari itu bukan jejak kakinya sendiri. Ia segera memeriksa uangnya. Untungnya uang kertas itu tidak hilang. Menyadari sesuatu yang aneh, ia segera memanggil putrinya, berniat menceritakan semuanya. Sekembalinya ke rumah, ia segera memeriksa tumpukan uang kertas, membersihkan jejak sepatu lalu pergi tidur. Namun ia dikejutkan oleh setelan jas yang baru saja digantungnya. Tepat saat ia mulai tenang, ia mendengar suara di luar. Pria itu segera menghadapi orang itu dengan pisaunya mencari sosok itu, tapi tidak berhasil. Ia bertanya-tanya apakah usia tuanya telah membutakannya, atau bahwa ia telah mengambil uang kertas mayat itu yang menyebabkan orang itu menyimpan dendam terhadapnya. Ia kemudian mengumpulkan semua uang itu dan seolah kerasukan ia menggali tanah lagi, membuang uang itu ke dalamnya dan menyegel peti mati itu dengan paku baja. Peristiwa aneh beberapa hari terakhir telah membuat pikirannya melayang. Setelah banyak pertimbangan, ia tidak bisa melepaskan uang itu. Maka ia pun mengambil cuti dan pulang ke rumah, di mana ia mencungkil paku-paku itu satu persatu, menahan bau busuk yang menyengat, berharap menemukan sesuatu yang berguna pada mayat itu. Pria itu kemudian menemukan dompet dan kunci. Ia menyimpulkan bahwa mayat itu milik pemilik rumah sebelumnya dan bahwa ia sebenarnya telah membeli rumah hantu. Dengan perasaan kecewa, ia mematikan lampu. Untungnya itu hanya mimpi. Ia ingin buang air kecil, namun baru saja ia bangun dari tempat tidur, kakinya seperti ada yang memeganginya. Ternyata itu hanya mimpi di dalam mimpi. Karena frustasi, ia kehilangan fokus pada pekerjaan dan harus meminta cuti. Bertekad untuk memahami penyebab semua ini, ia membuka kembali tutupnya dan mengeluarkan sejumlah besar uang. Ia membeli banyak kamera pengawas, alarm, dan lampu yang ia pasang di seluruh rumah untuk memantau setiap anomali. Kembali ke dalam, ia melihat sesuatu yang tampak seperti ruang rahasia di belakang ruang utilitas. Ia menggunakan kunci yang ditemukan pada mayat itu satu persatu dan berhasil membuka pintu. Menjelajahi ruang rahasia itu dengan senter, pria itu menemukan beberapa paket berbentuk manusia. Paket-paket itu berisi mayat. Ia hendak menelpon polisi, tapi kemudian ia berpikir jika ia melakukannya, ia akan kehilangan uangnya. Karena terobsesi dengan uang itu, ia memutuskan untuk diam. Suatu malam ketika ia masih tertidur lelap, sesosok melintas di kamera pengawas. Alarm membangunkannya dan ia segera menyalakan lampu yang langsung terang benderang. Pria itu mencoba menemukan sosok di kamera pengawas, tapi kemudian kilat dan guntur menggelegar di luar dan listrik padam. Ketika listrik kembali menyala, pria itu tercengang oleh apa yang dilihatnya. Berdiri di luar pintunya adalah sosok mayat, kemudian mayat itu dengan cepat menuruni tangga. Pria yang tidak yakin meraih tongkat bisbolnya dan segera mengejar mayat itu. Tapi tepat ketika ia berada di luar, ia menginjak puing-puing, melukai kakinya dan mengeluarkan darah. Ia menahan rasa sakit yang luar biasa. Ia mencapai peti mati dan berjuang untuk membuka tutupnya. Ia menyimpulkan mayat itu pasti palsu, tapi bagaimana ia melemparkannya, mayat itu tidak bereaksi.
Kelelahan ia jatuh ke lantai dan pingsan. Ketika terbangun lagi ia mendapati dirinya terbaring di atas mayat yang membuatnya muntah. Ia melihat jamnya lagi, menyadari bahwa ia akan segera bolos kerja. Tepat saat ia hendak ke tempat kerja, mayat itu muncul lagi menatapnya tajam. Pria yang marah itu turun dan bersiap untuk menghadapinya dari dekat. Namun saat melihat ia mendekat, mayat itu mundur dengan takut-takut kembali ke peti matinya. Untuk memastikan kewarasannya, pria itu meraih pakaian mayat itu. Lihat orang itu masih tak bergerak, ia yang geram mengambil gergaji dan memotong paha mayat itu. Setelah melampiaskan amarahnya, ia menjadi linglung dan tak menyadari darah serta bau busuk. Ia kembali bekerja. Hal ini justru memicu amarah bosnya yang meledak-ledak yang kemudian memarahinya. Tak mampu menahan amarah, ia pun melampiaskannya. Tak heran pria itu dipecat dan diusir oleh petugas keamanan perusahaan. Dengan geram, ia membuang pakaian kerjanya ke tempat sampah. Ia tidak percaya setelah puluhan tahun bekerja keras, akhirnya ia dipecat. Namun sekembalinya ke rumah, ia mendapati temannya sudah melihat peti mati itu. Pria itu segera keluar dari mobil untuk menghentikannya. What is this? That's nothing! That's nothing! You stay away from me! Stay away from me! I'm calling 911! Dalam kepanikan, pria itu mengambil palu dan dengan beberapa dentuman menewaskan temannya. Ia kemudian menyeret jasad temannya ke sebuah ruangan tersembunyi, lalu mengemas jasad itu ke dalam peti mati dan membuangnya di sana. Ia baru saja tertidur setelah seharian gelisah ketika alarm mulai berbunyi. Pria itu meraih tongkat bisbolnya dan pergi ke kamera pengawas tempat sosok mengerikan itu muncul kembali. Pria dengan tongkat bisbol di tangan menuruni tangga dengan tenang. Orang yang datang tak lain adalah sahabatnya. Ia sudah kehilangan akal sehatnya, mengira sahabatnya itu adalah mayat. Ia mencekiknya lalu melubangi kepalanya dengan bor listrik. Perlahan-lahan ia mulai kehilangan kesadaran, bergumam sendiri di atas uang kertas itu dan bahkan tertidur sambil memeluknya. Pagi-pagi sekali tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Pria itu mengintip melalui jendela dan melihat menantunya. Tanpa kata-kata pun ia menyerang menantunya dengan tongkat, memukulinya hingga wajahnya rusak total. Ia yakin menantunya hanya mengincar uangnya dan ia tidak akan pernah membiarkan orang lain menyentuh uangnya. Pria itu mengemasi menantunya, menyegelnya dan melemparkannya ke dalam ruang rahasia. Tak lama kemudian putrinya datang mencari suaminya. Sementara putrinya tertegun, ia yang berdiri di belakangnya dengan tegas memukulnya hingga pingsan. Ketika putrinya sadar kembali, tangannya sudah diikat erat. Melihat putrinya yang menyedihkan, pria itu merasa sedikit iba. Ia mengeluarkan kembali uang kertas itu dan menyebarkannya ke dalam peti mati. Ia kemudian menuangkan bensin ke atasnya, berniat membakar habis barang-barang tak berguna ini. Namun setelah banyak pertimbangan, ia tetap tidak sanggup melakukannya. Ia akhirnya terbaring di dalam peti mati, terkubur bersama uang kertas itu.